Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pin. Perkenalkan, nama saya Devin Muzade Zulkarnain, NIM 201010301037. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya. Yang pertama ada pendahuluan. Menurut hasil Demnaker Trans RI 2004 di Indonesia masing-masing harinya pasti terdapat 414 kecelakaan kerja, 27,8%, yang diakibatkan dari tingginya faktor kelelahan. Terus menurut data ILO mencatat di mana di sepanjang tahun terdapat 2 juta pekerja yang meninggal dunia yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja yang ditimbulkan oleh faktor kelelahan. Terus menurut NIOS, stres kerja dapat dideskripsikan sebagai reaksi fisik serta emosional. Dapat beresiko apabila terjadi pekerjaan yang tidak cocok kemampuannya pekerja itu sendiri, kemampuan, saran, atau keperluan pekerja. Sehingga stres kerja bisa menimbulkan tingkat kesehatan yang tidak baik hingga dapat mengalami cedera. Faktor penyebabnya, adapun penyebab yang dapat mendorong terjadinya kelelahan kerja yaitu lingkungan kerja dan masalah sosial. Masalah sosial yang tidak stabil sehingga dapat mempengaruhi pekerjaan yang mengakibatkan terjadinya kelelahan kerja. Kelelahan kerja juga bisa diartikan timbulnya faktor kelelahan mental maupun fisik beserta emosional yang terjadi di lingkungan kerja. Di lingkungan kerja, kelelahan kerja ialah masalah yang sering muncul. Kelelahan kerja menunjukkan keadaan seseorang yang melibatkan mental dan fisik sehingga memiliki perbedaan hingga menurunnya produktivitas dalam melakukan pekerjaan. Faktor stres kerja, stres bisa terjadi kapan saja maupun di luar atau di dalam lingkungan bekerja. Stres yang sering terjadi di lingkungan kerja adalah pada saat pekerja berada di dalam tempat kerja, contohnya di saat desakan waktu, tekanan, serta pekerjaan yang di luar kemampuan seseorang. Dan stres sering muncul di saat di luar lingkungan kerja adalah ketika terjadi pada saat pekerja berada di luar tempat kerja, tetapi tetap mempengaruhi pekerja, contohnya keuangan, kesehatan, dan masalah-masalah pribadi lainnya. Dampak kelelahan kerja akibat stres yang pertama bisa terjadi kecelakaan kerja, yang kedua produktivitas kerja menurun, yang ketiga hubungan sosial dengan pekerja lain terganggu, keempat mendorong terjadinya kesalahan dalam bekerja, kelima mempengaruhi kesehatan. Sarannya, yang pertama, dengan terdapatnya hubungan stres kerja dengan kelelahan kerja, maka diharapkan pekerja dapat mengatur waktu seperti berolahraga ataupun dapat menjalin hubungan dengan baik antar pekerja di IBT, serta dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi pekerja di inkubator bisnis dan di teknologi UTU. Yang kedua, bagi pekerja yang ada di IBT untuk bisa mematuhi segala peraturan kerja yang sudah ditetapkan oleh pihak kantor. Ini link jurnalnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah dilihat? Sudah. Baik, perkenalkan nama saya Denisha Fitri dengan NIM 2010301038. Di sini saya akan mempresentasikan analisis jurnal.
Yang pertama yaitu pengertian kesehatan kerja merupakan aplikasi kesehatan masyarakat dalam suatu tempat kerja, perusahaan, pabrik, kantor, dan sebagainya. Dan yang menjadi pasien dari kesehatan kerja adalah masyarakat pekerja dan masyarakat sekitar perusahaan. Dari sudut pandang ergonomi, setiap beban kerja yang diterima oleh seseorang harus sesuai atau seimbang baik terhadap kemampuan fisik, kognitif, maupun keterbatasan manusia menerima beban tersebut. Beban kerja merupakan sesuatu yang muncul dari interaksi antara tuntutan tugas-tugas lingkungan kerja di mana digunakan sebagai tempat kerja, keterampilan, perilaku, dan persepsi dari pekerja. Perasaan kelelahan kerja adalah perasaan yang dialami oleh pekerja yang disebabkan karena terjadi kelelahan. Menurut International Labour Organization, setiap tahun sebanyak 2 juta pekerja meninggal dunia karena kecelakaan kerja yang disebabkan oleh faktor kelelahan. Kemudian ada hasil dari penelitian menggunakan uji korelasi Spearman, maka didapat hasil sebagai berikut, yaitu 0,760 berarti p-value lebih dari alfa sama dengan 0,05. Maka hasilnya bahwa hipotesis 0, yaitu diterima atau tidak ada hubungan antara beban kerja dengan perasaan kelelahan kerja pada karyawan PT Tirta Investama Air Madidi di bagian kantor. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara beban kerja dengan perasaan kelelahan kerja di PT Tirta Investama Air Madidi. Kemudian untuk sarannya yaitu bagi perusahaan hendaknya lebih menciptakan lingkungan yang kondusif agar beban kerja yang timbul tidak mempengaruhi perasaan kelelahan kerja pada karyawan. Lingkungan kerja yang kondusif akan memberikan dampak positif bagi karyawan. Jika hal tersebut terpenuhi, akan tercipta suasana nyaman dan harmonis antar karyawan. Karyawan menjadi betah bekerja di kantor. Kemudian kontribusi kerja yang optimal sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan yang lebih baik. Kemudian untuk penelitian lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar sekaligus motivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut baik kuantitatif maupun kualitatif dan mengembangkan riset yang terkait untuk meningkatkan kinerja karyawan. Untuk sumbernya ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Salsabila Putri, NIM 2010301039. Di sini saya mendapatkan jurnal dari Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen atau JIKEM volume 2 nomor 1 halaman 648 sampai 652 tahun penerbit 2022 dengan judul jurnal Analisis Tingkat Kelelahan Kerja Karyawan Berdasarkan Faktor Kekurangan Karyawan PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya Medan. Penulis Zabda Ladza dan Nur Santri Zanti. Untuk pendahuluan, kelelahan merupakan suatu keluhan umum pada masyarakat dan pada populasi kerja. Kelelahan kerja dapat ditandai dengan turunnya performa kerja atau semua kondisi yang mempengaruhi seluruh proses organisme, termasuk beberapa faktor seperti perasaan, kelelahan bekerja, motivasi yang menurun, dan penurunan aktivitas mental dan fisik. Istilah kelelahan biasanya menunjukkan kondisi yang berbeda dari setiap individu. Dengan demikian, seluruhnya bermuara kepada hilangnya efisiensi dan penurunan kapasitas kerja serta ketahanan tubuh. Kelelahan sendiri diklasifikasikan dalam 2 jenis, yaitu kelelahan otot dan kelelahan umum. Kelelahan otot yaitu suatu keadaan yang mana terjadinya tremor pada otot. Sedangkan kelelahan umum sendiri dapat ditandai dengan berkurangnya kemampuan untuk bekerja yang disebabkan oleh monotoni, intensitas, serta lamanya kerja fisik, keadaan lingkungan, sebab mental, status kesehatan, dan keadaan gizi. Kelelahan kerja adalah suatu kondisi melemahnya kegiatan, motivasi, dan kelelahan fisik untuk melakukan kerja.
Apabila kelelahan kerja tidak segera ditangani dan segera beristirahat, maka akan terjadi akumulasi kelelahan dalam sehari, sehingga dapat berdampak lebih parah terhadap kesehatan. Kemudian, kelelahan adalah suatu keadaan ketika seseorang merasa lelah secara fisik dan atau mental yang dapat disebabkan oleh 1. Jam kerja yang panjang tanpa intervensi istirahat atau periode penyembuhan. Kemudian yang kedua, aktivitas fisik yang kuat dan berkelanjutan. 3. Usaha mental yang kuat dan berkelanjutan. 4. Bekerja selama beberapa atau semua waktu alami untuk tidur. 5. Tidur dan istirahat yang kurang cukup. Kemudian kerja. Kerja merupakan sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai profesi, sengaja dilakukan untuk mendapatkan penghasilan. Kerja dapat juga diartikan sebagai pengeluaran energi untuk kegiatan yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Penyebab kelelahan kerja ada sifat pekerja yang monoton, intensitas kerja dan ketahanan kerja mental dan fisik yang tinggi, cuaca ruang kerja, pencahayaan, dan kebisingan, serta lingkungan kerja lain yang tidak memadai. Kemudian ada faktor psikologis, rasa tanggung jawab, ketegangan dan konflik-konflik. Kemudian ada penyakit, rasa, kesakitan, dan gizi. Selanjutnya untuk faktor yang mempengaruhi kelelahan kerja ada usia, jenis kelamin, status gizi, sikap kerja, beban kerja, tekanan panas, penerangan, dan kebisingan. Untuk cara mengatasi mental fatigue pada bekerja bagi perusahaan, yang pertama perusahaan harus dapat tetap mendistribusikan kelelahan mental, terutama pada kelelahan frustration kepada karyawan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Yang kedua, perusahaan harus menerapkan karyawan dalam kontak sosial yang tinggi, sehingga karyawan tidak mudah merasa tidak aman, putus asa, dan tersinggung akibat frustration yang dialami. Selanjutnya untuk karyawan, yaitu membagi waktu kerja dengan waktu istirahat agar tidak stres dalam bekerja atau terjadi frustasi. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Pangestu dengan NIM 2010301041. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya. Untuk kelelahan kerja atau fatigue merupakan suatu kondisi melemahnya aktivitas, motivasi, dan kelelahan fisik untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut data WHO memprediksi bahwa perasaan lelah yang berlebih atau berat menjadi penyakit pembunuh nomor 2 setelah penyakit jantung. Masalah kelelahan kerja dapat terjadi karena faktor karakteristik individu yang berbeda-beda dari masing-masing pekerja, seperti jenis kelamin, usia, dan kondisi fisik pekerja, serta karakteristik pekerja seperti beban kerja, masa kerja, dan durasi pekerjaan. Berpotensi terjadi kelelahan pada tingkat kelelahan yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu hubungan kelelahan kerja. Terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan kelelahan kerja pada pekerja dinas koperasi, usaha kecil, dan menengah. Memasuki usia 40 tahun, pekerja cenderung mengalami kelelahan kerja berat. Hal ini dapat dikarenakan pada usia yang meningkat akan diikuti dengan proses degenerasi dari fungsi organ, sehingga kemampuan organ akan menurun, menyebabkan tenaga kerja akan semakin mudah mengalami kelelahan. Selain itu, diketahui bahwa keluhan otot mulai dirasakan pada usia 40 tahun, dan tingkat keluhan akan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya usia. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara jam kerja dengan kelelahan kerja pada pekerja dinas koperasi, usaha kecil, dan menengah. Durasi kerja adalah waktu yang dihabiskan seseorang pada suatu pekerjaan atau dalam suatu lingkungan kerja. Bekerja lebih dari 8 jam
Seseorang yang melakukan pekerja lebih dari 8 jam per hari akan menimbulkan risiko mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyakit akibat kerja. Selanjutnya yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara sikap kerja dengan kelelahan kerja pada pekerja dinas koperasi, usaha kecil dengan menengah. Sikap kerja yang tidak sesuai saat bekerja akan memicu adanya peningkatan beban kerja sehingga pekerja tidak mampu bekerja secara optimal dan seringkali mengakibatkan kelelahan. Sikap kerja yang dilakukan pada pekerja dinas koperasi, usaha kecil dan menengah mayoritas tidak baik. Untuk selanjutnya yaitu mengatasi kelelahan atau fatigue. Untuk mengatasi kelelahan yang disebabkan oleh usia adalah dengan memilih usia-usia tenaga kerja yang berpeluang baik dalam melakukan pekerjaan supaya produktivitas dalam bekerja dapat meningkat dan menempatkan tenaga kerja yang memiliki usia lebih dari 45 tahun sesuai dengan jenis kemampuan serta kapasitas kerja sesuai dengan tenaga kerja tersebut. Usia harus selalu dijadikan pertimbangan dalam memberikan pekerjaan kepada tenaga kerja karena faktor usia dapat mempengaruhi kekuatan fisik maupun psikis tenaga kerja. Untuk mengatasi lama kerja yaitu waktu kerja dan waktu istirahat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku yaitu 8 jam bekerja per hari. Waktu istirahat antara jam kerja yaitu minimal setengah jam atau setelah bekerja 4 jam. Apabila pekerja melebihi jam waktu kerja, sebaiknya melakukan dengan membuat jadwal kerja shift yang baik, kemudian istirahat dan banyak minum, menjaga sikap kerja tubuhnya, dan melakukan aktivitas fisik agar dapat minimalisir terjadinya kelelahan kerja. Selanjutnya yaitu untuk mengatasi sikap kerja terhadap kelelahan, yaitu sebaiknya dalam sikap duduk atau sikap berdiri dilakukan secara bergantian atau diselingi. Sikap tubuh yang kedua yaitu semua sikap tubuh yang tidak baik seperti membungkuk terlalu lama harus dihindarkan. Seandainya hal itu dapat memungkinkan hendaknya diusahakan agar beban statis diperkecil. Ketiga yaitu tempat duduk harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat membebani, melainkan dengan memberikan relaksasi. Sumbernya yaitu ada di sini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Oktavia Dita Wulandari dengan NIM 2010301043. Saya akan mempresentasikan PR 10 yaitu mental fatigue pada pekerja modul K3. Untuk analisis jurnal yaitu ada identitas jurnal. Judul pengaruh stres kerja terhadap kelelahan kerja pada karyawan di kantor pengelola Megamal Manado. Jurnalnya itu Jurnal Kesehatan Masyarakat Unsrat untuk volume dan halaman volume 6 not 2 halaman 1 sampai 6 untuk tahunnya yaitu tahun 2018. Untuk penulis Priscilla Kandau Jod Benedictus Lampus. Lalu untuk pendahuluannya yaitu kelelahan adalah aneka keadaan yang disertai penurunan efisiensi dan ketahanan dalam bekerja. Kelelahan kerja akan menurunkan kinerja dan menambah tingkat kesalahan kerja. Istilah kelelahan biasanya menunjukkan kondisi yang berbeda-beda dari setiap individu, tetapi semuanya bermuara kepada kehilangan efisiensi dan penurunan kapasitas kerja serta ketahanan otot. Karyawan yang bekerja dengan sangat cepat dan sulit memutuskan waktu istirahat tentu akan mengalami stres saat bekerja. Bekerja terlalu lama dapat mengakibatkan kelelahan pada karyawan. Serta stres kerja sudah dikenali secara mendunia sebagai suatu tantangan utama terhadap kesehatan pekerja dan kesehatan dari perusahaan atau organisasi mereka.
Para pekerja yang tertekan juga lebih cenderung tidak sehat, motivasi rendah, kurang produktif, dan kurang aman saat bekerja. Para pekerja yang tertekan juga lebih cenderung tidak sehat, motivasi rendah, kurang produktif, dan kurang aman saat bekerja. Adapun faktor-faktor penyebab stres yang memiliki persentase tertinggi yaitu harus bekerja dengan intensif, harus bekerja dengan sangat cepat dan sulit memutuskan waktu yang tepat untuk beristirahat. Karyawan yang bekerja dengan sangat cepat dan sulit memutuskan waktu istirahat tentu akan mengalami stres saat bekerja. Begitu pula dengan waktu kerja di kantor yang cukup lama, yakni pukul 9.00 sampai 18.15 atau 9 jam. Kondisi-kondisi inilah yang memungkinkan timbulnya stres kerja karena bekerja terlalu lama sehingga mengakibatkan kelelahan pada karyawan. Untuk tujuan penelitian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara stres kerja dengan kelelahan kerja pada karyawan di kantor pengelola Megamal Manado. Untuk metode penelitiannya yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional dengan menggunakan pendekatan cross-seksional. Penelitian ini dilakukan di kantor pengelola Megamal Manado dan waktu pelaksanaan berlangsung selama 3 bulan atau bulan Februari sampai April. Populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu seluruh karyawan yang bekerja di kantor pengelola Megamal Manado sebanyak 37 orang. Untuk instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada kuesioner stres kerja dan alat reaction timer tipe 6027. Untuk hasilnya yaitu yang pertama stres kerja. Pengukuran tingkat stres kerja pada karyawan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner HSS. Setelah dilakukan pengumpulan data diperoleh hasil sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari sampel penelitian yang berjumlah 37 responden sebanyak 5 orang, yaitu 14% berdasarkan dalam kategori stres kerja rendah 31 orang atau 84% berdasarkan dalam kategori stres kerja sedang dan 1 orang, yaitu 3% berada dalam kategori stres kerja tinggi. Untuk kelelahan kerja yaitu pengukuran tingkat kelelahan kerja pada karyawan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan reaction timer untuk mengukur kecepatan waktu reaksi rangsang cahaya. Setelah dilakukan pengumpulan data diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, berdasarkan tabel ini atau tabel di atas dapat diketahui bahwa dari sampel penelitian yang berjumlah 37 responden sebanyak 21 orang 57% berada dalam kategori kelelahan normal, 13 orang atau 35% berada dalam kategori kelelahan ringan, dan 3 orang 8% berada dalam kategori kelelahan sedang. Untuk pembahasan yaitu pengaruh stres terhadap pekerja bermacam-macam tergantung pada tingkat prediktabilitas dan tingkat kontabilitasnya. Stres dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan pekerja, gangguan di tempat kerja, masyarakat, dan keluarganya. Bahwa stres dapat berpengaruh terhadap kelelahan kerja, namun tingkat pengaruhnya tidak sama bagi tiap pekerja. Beberapa faktor yang juga dapat mengurangi stres kerja yakni lingkungan kerja dan faktor organisasi atau hubungan dalam pekerjaan, struktur, dan iklim organisasi. Untuk lingkungan kerja dapat mempengaruhi kesehatan fisik maupun psikis pekerja. Faktor-faktor lingkungan kerja yang berpengaruh terhadap kesehatan pekerja antara lain adalah faktor fisik, misalnya pencahayaan, suhu, kelembapan, radiasi, suara, tekanan udara, dan vibrasi di ruang kerja. Faktor kimia misalnya dalam bentuk gas, uap, debu, kabut, cairan zat padat, dan awan di ruang kerja. Faktor biologis misalnya karena adanya bakteri, virus, jamur, dan serangga di ruang kerja, serta faktor ekonomi misalnya hubungan kerja, suasana kerja, tanggung jawab, konstruksi mesin, sikap dan cara kerja yang salah di tempat kerja, dan kelelahan.
Nah, untuk kesimpulannya itu, berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu tingkat stres kerja pada karyawan di kantor pengelola Mega Mall Manado dikategorikan responden dengan stres rendah sebanyak 14%, responden dengan stres sedang sebanyak 84%, dan responden dengan stres tinggi sebanyak 3%. Yang kedua yaitu tingkat kelelahan kerja pada karyawan di kantor pengelola Mega Mall Manado dikategorikan responden dengan kelelahan normal sebanyak 57%, responden dengan kelelahan ringan sebanyak 35%, dan responden dengan kelelahan sedang sebanyak 8%. Yang terakhir yaitu langkah-langkah untuk mengatasi mental fatigue. Yang pertama yaitu untuk mengurangi kelelahan kerja, disarankan kepada karyawan untuk meluangkan waktu untuk beristirahat di sela-sela bekerja, lalu melakukan sikap kerja yang nyaman dan tidak kaku, menyesuaikan kapasitas kerja fisik dan mental dengan pekerjaan yang dilakukan. Kemudian membatasi waktu kerja atau work-life balance. Yang kedua yaitu untuk mengurangi stres kerja, disarankan kepada karyawan kantor untuk memanajemen waktu. Yaitu disarankan kepada setiap karyawan untuk menyusun manajemen waktu atau membuat daftar harian tentang kegiatan yang harus diselesaikan, memprioritaskan kegiatan-kegiatan atas dasar kepentingan dan urgensinya, membuat jadwal kegiatan berdasarkan prioritas. Lalu melakukan latihan fisik atau aerobik, bersepeda, dan latihan relaksasi, dan kepada manajemen perusahaan Mega Mall akan menerapkan adanya sarana konseling bagi setiap karyawan untuk melakukan relaksasi dan meditasi. Tetap mempertahankan kegiatan berolahraga atau kegiatan bersama lainnya, serta mengadakan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala. Untuk yang terakhir yaitu karyawan diharapkan mampu mengatur waktu dan dapat menjalin hubungan dengan baik antar rekan kerja, serta dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman untuk mengurangi stres dan kelelahan. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Apakah share screen saya sudah terlihat? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisha Dwi Fadila dengan NIM 2010301044. Saya ingin mempresentasikan hasil dari analisis jurnal saya. Dengan judul jurnal analisis resiko ketiga dengan metode HIRAP pada area produksi PT Cahya Murni. Metode yang digunakan adalah metode HIRAP, Hazard Identification, Risk Assessment, dan Risk Control. Metode ini terdiri dari serangkaian implementasi ketiga, dimulai dengan perencanaan yang baik, meliputi identifikasi bahaya, memperkirakan resiko, dan menentukan langkah-langkah pengendalian berdasarkan data yang dikumpulkan dalam rangka untuk memperoleh model HIRAP komprehensif untuk kekuatan studi. Metode HIRAP inilah yang menentukan arah penerapan K3 dalam perusahaan sehingga perusahaan nantinya akan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, terutama masalah manajemen dalam perusahaan tersebut. Tujuan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan atau SMK3 adalah untuk mengurangi atau mencegah kecelakaan yang mengakibatkan cedera atau kerugian materi. Karena itu, para ahli keselamatan dan kesehatan kerja K3 berupa mempelajari fenomena kecelakaan, faktor penyebab, serta cara efektif untuk mencegahnya. PT CMAP merupakan anak perusahaan dari PT Cahya Buana Group yang masih belum mendapatkan sertifikat ISO 14001 sebagaimana perusahaan induknya pada tahun 2012. Manajemen PT
MAP mulai mendokumentasi data terperinci sehingga kecelakaan kerja yang terjadi, seperti terhirup gas beracun, tersayat pisau, pemotongan dan tertimpa peralatan saat kerja. Tercatat sebanyak 10 kasus kecelakaan kerja yang terjadi pada 2014 di perusahaan tersebut. Dari hasil analisis dapat diketahui bagaimana penanggulangan yang bisa diterapkan pada PT CMAP sehingga jumlah kecelakaan pada area pabrik tersebut diharapkan dapat berkurang dan mencapai kecelakaan nihil atau zero accident. Usaha pengendalian kecelakaan kerja yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah dengan menyediakan perlengkapan P3K dan rambu, utamakan keselamatan kerja. Kriteria potensi bahaya kecelakaan kerja yaitu terjatuh dari ketinggian, jatuh, terpeleset karena lantai licin atau tidak rata. Yang ketiga, kejatuhan atau tertimpa peralatan saat bekerja. Yang keempat, tertimpa tumpukan material atau stok bahan baku. Yang kelima, yaitu tersambar objek yang terlempar atau pecahan benda. Yang terakhir, yang keenam yaitu tertabrak atau tergores kendaraan mesin yang bergerak. Selanjutnya terperangkap terjepit pada sebuah objek. Selanjutnya cedera akibat menangani objek yang terlalu berat. Kontak terpapar suhu yang ekstrim, tersengat aliran listrik, kontak terhirup bahan berbahaya atau radiasi, dan yang terakhir terjadinya kebakaran. Hasil rata-rata penilaian resiko itu menunjukkan bahwa area produksi pada PT CMAP masih berada pada level resiko low dengan 2 kecelakaan moderat, yaitu tergores peralatan dan terhirup gas berbahaya. Selain itu, area produksi pada PT CMAP masih berada pada level resiko low selain 2 subdivisi moderat. Upaya pencegahannya, yang pertama, rekayasa atau engine yaitu memberi sekat pengaman pada mesin potong untuk mencegah terjadinya kecelakaan di saat pekerja lengah, dan memasang exhaust ventilation system untuk bagian pekerjaan yang menghasilkan gas berbahaya dan partikulat dari sisa busa yang hancur. Yang kedua yaitu pengendalian administratif seperti mencegah pekerja dari kejenuhan, kelelahan, dan kehilangan konsentrasi dengan cara mengontrol jam kerja pekerja atau pergantian shift kerja, memberi pelatihan dan penyuluhan tentang penggunaan mesin dan peralatan yang aman dengan prosedur kerja yang standar secara rutin dan terus-menerus setiap beberapa waktu. Misalkan sekali sebulan, memeriksa peralatan seperti mengasah pisau yang tumpul menjadi tajam, serta memberi rambu peringatan untuk memakai alat pelindung diri atau APD dan keberadaan alat bahan yang berbahaya pada lokasi tertentu. Yang ketiga yaitu alat pelindung diri dari resiko tertimpa. Memakai alat pelindung diri dari bahaya tertimpa dapat berupa penggunaan helm untuk melindungi kepala dan safety. Kesimpulannya yaitu hasil identifikasi bahaya di area produksi PT CMAP menunjukkan bahwa terhirup bahan berbahaya atau partikulat busa cukup sering dan memberikan dampak sedang. Secara umum, hasil analisis resiko kecelakaan kerja pada PT CMAP berada pada kategori low, namun masih terdapat 2 dari 9 subdivisi proses produksi berikut yang penting untuk diperhatikan, yaitu pemotongan busa dan finishing. Beberapa pengendalian resiko yang dapat diterapkan pada PT CMAP antara lain rekayasa engine, pengendalian administratif, dan alat pelindung diri. Mengenai penelitian lanjutannya, sebaiknya tentang desain budaya K3 yang sesuai untuk dapat diterapkan pada PT CMAP. Ini untuk daftar pusakanya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.